Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Yusuf, NPM 19220029 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, di video kali ini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, Niko Prasetyo, mengenai analisis strategi dan media pembelajaran sejarah dan peralatan pembelajaran sejarah di sekolah. Baik, materi yang selanjutnya itu pemilihan dan penentuan media pembelajaran. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan pertimbangan untuk memilih media pembelajaran, yaitu jenis kemampuan yang akan dicapai itu sesuai dengan tujuan pengajarannya, yaitu pengajar itu harus menjangkau daerah yang kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan yang selanjutnya itu kegunaan dari berbagai media itu sendiri. Nah, setiap jenis media itu mempunyai kegunaannya sendiri-sendiri. Nah, hal ini harus dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih jenis media yang akan digunakan. Yang selanjutnya adalah kemampuan guru dalam menggunakan suatu jenis media. Nah, betapapun tingginya nilai kegunaan media itu tidak akan memberikan manfaat yang optimal jika guru atau yang belum mampu menanganinya dengan baik. Nah, oleh karena itu, kesederhanaan pembuatan dan penggunaan media sering menjadi faktor penentu bagi guru dalam memilih media. Dan yang selanjutnya adalah keluasan atau fleksibilitas dalam penggunaannya. Dalam arti, seberapa jauh media tersebut dapat digunakan dengan praktis dalam berbagai situasi dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang selanjutnya adalah kesesuaiannya dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang ada. Selanjutnya, ketersediaan media tambahan. Dan selanjutnya, biaya untuk mendapatkan media. Nah, dalam memilih media pembelajaran itu, kita dapat memilih teknik-tekniknya, yaitu yang pertama itu ketepatan dengan tujuan pengajaran. Nah, yang artinya media pengajar itu dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Entah itu tujuan itu untuk pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. Dan itu lebih memungkinkan digunakan dalam media pembelajaran. Yang kedua adalah dukungan terhadap isi bahan pengajaran, yang artinya bahan pelajaran yang berisi fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi itu sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga itu kemudahan untuk memperoleh media. Nah, yang artinya itu media yang diperlukan itu mudah diperoleh, setidak-tidaknya itu mudah dibuat oleh guru dan pada waktu mengajar. Dan yang keempat adalah keterampilan guru dalam menggunakannya. Apapun jenis media yang diperlukan, syarat utamanya adalah guru tersebut itu dapat menggunakannya dalam proses pengajaran. Dan yang kelima, tersedianya waktu untuk menggunakan media, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajarannya itu berlangsung. Dan yang keenam, itu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Memilih media untuk pendidikan itu dan pengajar harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, sehingga makna yang terkandung di dalamnya itu dapat dipahami oleh siswa. Nah, dan bagaimana sih kita menggunakan media dan sumber belajar tersebut? Yaitu yang pertama adalah mengenal, memilih, dan menggunakan media. Untuk itu, diperlukan pengalaman belajar seperti mempelajari berbagai media pendidikan, mempelajari kriteria pemilihan media pendidikan, berlatih menggunakan media pendidikan, dan merawat perangkat keras media belajar mengajar. Dan yang kedua adalah membuat alat-alat bantu pelajaran yang sederhana. Nah, untuk itu diperlukan pengalaman belajar seperti belajarnya. Dalam hal ini, mengenali bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekolah untuk membuat alat-alat bantu belajar mengajar, mempelajari perkakas untuk membuat alat-alat bantu mengajar dan menggunakannya.
Dan yang ketiga adalah menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar. Nah, untuk itu diperlukan pengalaman belajar seperti mempelajari cara-cara menggunakan laboratorium, aturan keamanan, serta berlatih laboratorium, mengatur tata ruang laboratorium, cara merawat dan menyimpan alat-alatnya. Dan yang selanjutnya adalah mengembangkan pemanfaatan laboratorium. Nah, untuk itu diperlukan pengalaman belajar, seperti mempelajari fungsi laboratorium dalam belajar mengajar, kriteria untuk memilih alat, mempelajari rancangan laboratorium, dan berlatih menilai efektivitas kegiatan di laboratorium. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk itu diperlukan pengalaman belajar seperti mempelajari fungsi-fungsi pustaka dalam proses belajar mengajar, mempelajari berbagai sumber perpustakaan, berlatih menggunakan berbagai sumber kepustakaan, mempelajari kriteria pemilihan sumber kepustakaan, dan berlatih memilih struktur atau sumber-sumber kepustakaan. Dan yang selanjutnya itu adalah apa saja sih media pembelajaran sejarah itu? Aneka ragam media pembelajaran itu dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, berbagai jenis media tersebut pada dasarnya itu dapat digolongkan dalam 3 kelompok besar, yaitu media cetak, media elektronik, dan realita. Nah, media cetak sendiri itu bagi kebanyakan orang, istilah itu adalah media cetak biasanya diartikan sebagai bahan-bahan yang diproduksi atau melalui percetakan profesional seperti buku, majalah, dan lain-lain. Dalam pembelajaran sejarah, media yang digunakan seperti buku-buku sejarah, majalah-majalah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Sedangkan media elektronik itu ada berbagai macam media elektronik seperti perangkat slide atau pinggah-pinggah film. Media ini lebih banyak berisi visual yang banyak ahli menyarankan penggunaannya dalam pengajaran. Yang kedua, film strip. Media ini disusun filmnya bersifat permanen, sulit diadakan perubahan suatu waktu oleh guru jika ingin mengadakan sebuah perubahan. Yang selanjutnya adalah rekaman. Nah, media rekaman ini biasanya audio tape, dapat digunakan untuk mengajar berbagai pelajaran serta bersifat luas dan mudah diadaptasi penggunaannya sesuai dengan keperluan. Dan yang selanjutnya adalah video tape. Dengan media ini, kebutuhan berbagai program pendidikan dipenuhi dengan baik. Berbagai sumber informasi juga tidak diberikan melalui media lainnya, dapat disajikan melalui film video ini. Dan yang terakhir itu adalah realita. Dalam realita ini ada 2 cara yang dapat ditempuh oleh guru, yaitu membawa objek tersebut seperti alat peraga, peta, globe, dan lain-lainnya. Dan juga bisa mengunjungi langsung tempat-tempat seperti museum, istana kerajaan, benteng, candi, maupun tempat-tempat bersejarah lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.